Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih suara saya yang besar. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Benar ya sukacita ya Bapak Ibu ya. Bersyukur ya kita sudah sampai di bulan Agustus dan kali ini minggu kedua kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Tentang apa Bapak Ibu? Wah, masih kecil suaranya. Tentang apa? Kesatuan. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, kesatuan penting nggak? Halo, penting nggak kesatuan Bapak Ibu? Penting? Sangat penting. Bukan hanya penting tapi sangat penting. Apakah Indonesia memerlukan kesatuan? Perlu. Makanya ada sila ketiga kita. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang menyaksikan streaming. Bapak Ibu Saudara harus membedakan apa artinya persatuan, apa artinya satu. Yang namanya satu itu tunggal, ya satu. Tetapi yang namanya persatuan apa Bapak Ibu? Satu, 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 satu berkumpul menjadi satu. Itulah yang namanya persatuan. Kita datang sebagai individu enggak? Iya, masing-masing. Satu-satu. Tetapi ketika kita menaikkan pujian penyembahan, apakah kita seorang diri saja kah? Atau kita bersatu menaikkan pujian penyembahan? Bersatu atau sendiri? Bersatu. Jadi penting yang namanya persatuan. Ya, kita akan banyak buka ayat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitabnya. Baik dari HP boleh ya. Yang ada di rumah juga siapkan Alkitabnya, kita buka. Mazmur 133 ayat 1. Tema renungan hari ini adalah kekuatan dalam persatuan. Amin. Ya. Mazmur 133 ayat 1. Sudah ketemu? Kita banyak buka ayat ya Bapak Ibu ya. Mazmur 133 ayat 1. Yuk, yang ketemu kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1, ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, 3, 2, 1, ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada pujiannya kan ayat ini? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua. Ada pujiannya ya. Hidup rukun bersama. Betapa indahnya jika kita tinggal di dalam kesatuan. Ini ngomongin tentang pernikahan. Ini ngomongin tentang keluarga, gereja, di dalam pekerjaan kita. Penting yang namanya kesatuan. Jika ada kesatuan, firman Tuhan katakan, ada kerukunan. Bahkan ketika kita rukun, kita bersatu, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah siapkan untuk setiap anak-anaknya. Amin. Halo, amin. Penting bersatu. Penting. Jadi jangan anggap remeh ya tema kesatuan ya Bapak Ibu. Sangat penting. Ya. Doa terakhir Yesus untuk murid-muridnya di dalam Yohanes 17, Bapak Ibu. Ayat 11, 21, 22, 23, ya. Boleh di next Mas Bima? Di situ Yesus mengutarakan berkali-kali supaya mereka menjadi satu. Itu doa Tuhan Yesus buat murid-muridnya. 4 kali disebutkan Yesus buat murid-muridnya. Supaya mereka jadi satu. Berarti kesatuan sangat penting. Unity is a big deal untuk hidup kita. Karena tanpa kesatuan hancur sudah.
segala hubungan, baik pernikahan, keluarga, gereja, hubungan di usaha kita, kantor kita. Yes? Benar ya? Jadi Tuhan Yesus mengangkat hal ini, kesatuan. Itu menjadi hal yang penting. Siapa pihak yang tidak ingin adanya kesatuan? Cuma Bapak Gembala yang bilang. Siapa pihak yang tidak ingin adanya kesatuan? Iblis, sibolis. Dia pihak yang tidak ingin adanya kesatuan. Tapi ada nggak manusia yang tidak ingin bersatu? Ada. Berarti siapa yang mengendalikan dia? Iblis. Udah, kita nggak usah menghakimi. Memang. Karena iblis gak suka adanya kesatuan. Kenapa iblis gak suka? Karena Tuhan janjikan di dalam firman-Nya, jika engkau bersatu akan ada berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Ya. Amin. Mau ada berkat di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pernikahan kita, usaha kita, harus adanya kesatu. Yohanes 24 ayat 15. Mas Bima, boleh? Di next. Yuk kita baca sama-sama. Bapak Ibu Saudara kelihatan di depan? Kalau nggak kelihatan berarti harus buka Alkitabnya. Saya kasih waktu. Yuk. Yohanes 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Oke? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Baca yang kencang kalimat ini ya. 3, 2, 1, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Siapa yang beribadah kepada Tuhan? Kami dan aku dan seisi. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada. Mungkin kita dulu-dulu Bapak Ibu selalu berbicara tentang saya, aku. Lewat kebenaran firman Tuhan kali ini, tema bulan ini tentang kesatuan, kita harus mengalihkan segala aku, saya. Kepada siapa? Kita. Kami. Ini bukan soal kita pribadi, tapi soal kesatuan di antara kita, keluarga kita, pernikahan kita. Ada kekuatan yang luar biasa di dalam kesatuan. Ya. Dalam pernikahan, bukan lagi saya, tapi siapa? Kita. Ya, ini yang baru diberkati. Bukan lagi saya, tapi kompak. Daniel, Deborah, ya, nanti Oktober, ya. Kalau gini masih saya. Ya. Tapi belajar. Ke depan nanti bukan lagi saya, tapi kita. Ya. Kenapa penting hal ini? Karena yang tadi saya berulang-ulang kali bilang, ada berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu. Kita bukan gila berkat Bapak Ibu, enggak. Kita sadari memang kita perlu berkat Tuhan, bukan berkat manusia ya, berkat Tuhan. Berkat Tuhan tuh bukan ngomongin soal uang, harta, bukan. Kesehatan pun itu adalah berkat Tuhan, benar gak? Bagaimana itu bisa turun dalam hidup kita, keluarga kita, pernikahan kita, usaha kita, pekerjaan kita? Harus ada kesatu. Amin. Ya. Kok bisa pekerjaan Pak Pendeta? Bisa. Coba Bapak Saudara sekalian, kerja di suatu tempat. Tidak ada kesatuan.
senggol sana, senggol sini. Mau menang sendiri, mau menunjukin siapa dirinya. Hancur nggak? Tinggal tunggu waktunya. Belum hancur Pak Pendeta? Iya memang belum, tapi tinggal tunggu waktu. Harus adanya kesatuan. Apalagi ada anak-anak Tuhan di dalamnya. Jika orang yang tidak mengenal Tuhan tidak mau mengalah, berarti anak Tuhan harus Makanya itulah kita belajar di gereja ini. Kita sama-sama belajar. Harus buang saya. Aku. Itu harus mulai pelan-pelan disingkirkan. Amin. Ya. Bukan lagi dalam pekerjaan usaha kita. Oh, apa keuntungan saya? Enggak. Melainkan apa Bapak Ibu? Keuntungan kita ini apa? Lewat keuntungan kita akhirnya kita peduli sama orang lain. Kalau saya aja ya udah saya. Tapi kalau kita sudah melihat orang lain, akhirnya kepedulian itu akan muncul. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, manusia cenderung egois nggak? Kemarin dibahas. Cenderung egois nggak? Emang natur kita tuh egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Benar? Ya. Hari ini kita belajar tentang kesatuan. Berarti ada satu hal yang akan kita mulai pelan-pelan lepas, yaitu keegoisan. Sakit nggak melepas keegoisan? Akan sakit. Makanya kita 1 bulan ini terus minta Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena targetnya itu bukan lagi aku, tetapi kita, kami. Ya, Bilangan 11 ayat 17. Bilangan 11 ayat 17. Oke? Ada di depan juga di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Di rumah masing-masing juga sudah muncul. Bilangan 11 ayat 17. Yuk baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ayat ini berbicara dengan satu tokoh yang bernama Moses atau Musa. Allah bilang sama Musa, bukan lagi one man show lagi kamu. Tapi kamu dan bangsaku. Roh yang aku taruh di dalam kamu, ayat tadi kita baca apa? Juga diberikan kepada mereka. Jadi bukan Musa lagi yang memikul tanggung jawab, tetapi apa? Bangsa Israel. Lihat, Allah sangat concern sekali dengan yang namanya kesatuan. Kenapa kita baca ayat ini? Gereja ini bukan berdiri karena gembala sidang, Bapak Gembala kita. Enggak, karena kita bersama. Amin. Gembala sidang butuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes? Yes. Kita sebagai domba-dombanya perlu gembala sidang enggak? Kita sama-sama membutuhkan. Dengan kekuatan kesatuan itu tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Amin. Jadi penting adanya kesatuan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Ada nggak gereja yang pecah Bapak Ibu? Ada. Gak usah ngomongin lingkup kecil kita nih. Gereja yang besar, udah banyak cabangnya. Ada nggak yang pecah? Ada. Be careful. Semakin kuat terlihat kesatuan, wah iblis tidak tinggal diam. Ya. Kita ini yang masih dalam, ya kita bisa dibilang lah, kita ini adalah kelompok kecil, gereja-gereja kecil. Kita udah gereja kecil, jangan sampai kita tidak bersatu.
Amin. Akan ada nggak? Kita bisa bilang roh-roh perpecahan di dalam gereja. Ada. Penting makanya tema bulan ini untuk kita renungkan. Yes? Ya. Saya baru kemarin ngobrol dengan istri, lagi bahas satu gereja. Ya, di Jakarta Timur juga. Kebetulan lagi makan di dekat gereja itu, jadi kita cerita tentang gereja itu. Bagaimana dari satu ruko, 2 ruko, 3 ruko, 4 ruko, sekarang 10 ruko. Mungkin Bapak Saudara juga tahu lah di daerah Pondok Kopi. Besar. Di dalam tubuh gereja tersebut ada perpecahan. Ya, nggak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Nah, makanya kita ini coba lihat kiri kanan. Katakan, yuk bersatu. Amin. Yuk bersatu. Jangan terpecah-pecah. Amin. Kita satu tubuh loh. Satu tubuh Kristus. Ada yang menyampaikan firman, ada yang mendengarkan firman. Ada yang memimpin pujian, ada yang menyanyikan pujian. Ya. Semua kita berperan nggak? Berperan. Nggak ada nih yang duduk berarti nggak berperan sama sekali. Enggak, kita semua berperan. Bapak Ibu Saudara coba bayangin ya. Adik kita Kania. Pimpin. Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian. Terpujilah namamu. Bapak Ibu Saudara duduk aja. Liatin dia. Coba bayangin. Kalau nggak dia pulang Bapak Ibu. Iya kan? Kania juga perlu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama menaikkan pujian. Yes. Bapak Ibu Saudara juga perlu dong yang mimpin pujian. Perlu nggak? Atau kita nggak usah ada yang pimpin pujian. Kita nyanyi aja asal-asalan. Wah. Keluarga dari Dani, nyanyi segala puji syukur. Keluarga dari Tante Sirai, nyanyi lagu Hatiku Percaya. Nyanyi udah semua. Wow, berantakan nggak? Makanya perlu ada worship leader. Ya, kita ini saling membutuhkan. Ya, di dalam tubuh Kristus gereja. Matius 6 ayat 9a. Kita menjumpai di situ ada doa yang diajarkan Tuhan Yesus yang sering kita juga naikkan setelah akhir ibadah. Di situ dikatakan apa? Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang, coba perhatikan, Bapakah, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan Bapa saya di dalam surga. Apakah itu? Enggak. Tuhan Yesus ajarkan Bapakah kami. Apa maksudnya? Kok Tuhan Yesus bilang Bapa kami? Kan itu Allah Bapaknya dia. Atau kami Bapak aku, Bapak saya. Bisa dong? Tapi kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di surga? Itu mengajarkan kepada kita. Doa kita bukan hanya tertuju kepada saya. Tapi kita mulai belajar untuk mendoakan dia, kamu, kita semua. Harus didoakan. Amin. Ini harus dilatih Bapak Ibu. Oh mungkin Pak Pendeta saya gak pernah doain orang lain. Belajar. Di rumah kita, doakan. Tuhan berkati. Sebutin satu-satu. Keluarga orang lain kah yang perlu didoakan? Keluarga kita mungkin jauh di daerah, di Medan. Ada perlu apa? Kita doakan. Orang kita juga gak bisa bantu apa-apa. Bener gak? Masa doa aja gak mau? Kebanyakan kita doa, Tuhan Yesus berkati saya. Berkati anak saya. Saya. Pernah kita berdoa, Tuhan Yesus berkati anak dia Tuhan. Dia gak bisa sekolah Tuhan, berkati dia Tuhan. Tuhan cukupkan berkatnya. Pernah gak kita doakan itu? Harus Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus bilang Bapak kami. Berarti itu bukan ngomongin. Saya. Kita punya tanggung jawab yang besar. Bukan, wah itu kan Bapak Gembala. Itu kan tugas Gembala Sidang mendoakan setiap domba-dombanya. Enggak. Seperti tadi saya bilang, Bapak Gembala perlu saudara gak? Perlu didoakan saudara gak? Amin. Semangat. Yes. Kan kita mau belajar kesatuan nih. Dani, apakah Om Gembala, Abang, Kakak mendoakan kamu?
Abang juga minta doakan abang sama kakak juga kan? Kita saling mendoakan kan? Iya. Semua. Bahkan anak-anak kita junior circle pun kita perlu dukungan doa juga dari mereka. Amin. Ya, kita bukan wah ini yang paling kuat, yang paling berdiri di depan ini paling kuat dah. Enggak. Kita sama-sama perlu didukung di dalam doa. Mau mendoakan sesama? Amin. Bapak Ibu Saudara, terketuk gak sih hatinya sama Bapak Pendeta Steve yang ngomong setiap pagi dia doain kita. Bukan jam 6 loh, jam 2 pagi. Dia bangun, dia sebutin nama-namanya. Berkati Tuhan, jemaat GBI Ramas 2000. Siapa? Kita. Kalau Bapak Ibu Saudara renungkan, siapa sih kita? Dia bawa dalam doa, dia sebutin. Bahkan dia kan bilang, nama-nama pendeta-pendeta dia sebutin. Pendeta ini, Bro Ones, Mbak Ati, semua disebutin. Ya kita, ayo kita rubah. Yuk kita doakan. Ya. Doakan, gereja kita aja dulu. Masing-masing kita doakan. Amin. Ya. Ingat loh, strategi iblis tidak pernah berubah. Cuman menghancurkan yang namanya kesah dan membawa kita ke suatu hal yang namanya egois. Yang hanya memikirkan saya saja, bukan tentang orang lain. Oke? Kemarin kita bulan lalu belajar tentang penyembahan. Ya, 1 bulan penuh kita belajar penyembahan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara buka yuk. Kisah Para Rasul 19 ayat 34. Kisah Para Rasul 19 ayat 34. Oke, di situ Bapak Ibu Saudara menjumpai ayat yang mengatakan demikian. Kisah Rasul 19 ayat 34. Sudah ketemu? Amin? Wah, belum ada yang ketemu. Amin? Oke, yuk kita baca yuk. Suara yang keras. 3, 2, 1, ya. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama. Kira-kira besarlah Artemis, dewi orang Yesus. Kenapa sih saya suruh kita baca ayat ini? Bapak sudah perhatikan. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, ini orang-orang yang gak percaya sama Allah nih. Berteriak mereka bersama-sama, kira-kira berapa di situ? Dikatakan 2 jam lamanya. Apa yang mereka teriakin? Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Saya research, apa sih dewi Artemis ini? Suatu dewi yang mereka gambarkan adalah suatu dewi kesuburan. Ya, itu yang dibanggakan orang-orang Efesus saat itu. Konsen saya bukan si Dewi Artemis ini. Ya, Bapak Saudara boleh cek lah nanti di Google ya. Bagaimana wujud patungnya dibuat. Ya. Yang saya mau concern dalam ayat ini adalah mereka berteriak selama berapa? 2 jam. 2. Kita memuji Tuhan berapa jam? Setengah 10 sampai jam 10. Setengah jam. Itu pun gak ada yang berteriak sih. Kan nggak ngomongnya nyanyi lah ya, kita nyanyi. Kalau yang namanya berteriak ini, terus yang dia teriakin apa? Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Kira-kira ngomongnya gitu nggak? Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Apakah gitu? Atau berteriak-teriak yang semarak? Menurut Bapak Ibu, kalau baca firman Tuhan ini, apa kira-kira gambaran Bapak Ibu, bayangan Bapak Ibu? Jingkrak-jingkrak tuh Bapak Gembala udah bayangin. Makanya kalau kita baca firman Bapak Ibu, sambil proyeksikan ya Bapak Ibu, apa yang terjadi saat itu ya. Berteriak-teriak, mungkin melompat-lompat. Mungkin berteriak 2 jam Bapak Ibu. Ya, oke. Kita aplikasikan di kehidupan sekarang. Ada research dari sekolah teologi ya Bapak Ibu. Mereka menemukan teori 20/80.
Saya harus bagikan ini ke Bapak Ibu. Apa teori 20/80? Ditemukan bahwa di dalam suatu gereja 20% orang itu bukan hanya, tapi orang yang aktif di dalam gereja dan 80% hanya partisipan. Itu yang ditemukan saat ini. Makanya mereka bikin teori 20/80. 20 yang aktif. Apa tuh yang aktif Pak Pendeta? Yang aktif adalah ikut memuji Tuhan. Wah, semangat. Ya. Melayani. Itu 20%. 80%-nya apa? Simpatisan, datang aja. Hanya memperhatikan. Itu 80%. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan ya, kalau kita balikan teori ini jadi 80/20. Coba nih, kita gambarkan aja nih. Saya ajak Bapak Ibu Saudara coba kita berpikir. Coba bayangin 80% kita ini semua di dalam ruangan ini semua memuji Tuhan dengan semangat. Selama misalkan setengah jam lah kita, dari setengah 10 sampai jam 10. Semangat semua, 80% dari gedung ini, rumah Tuhan ini. Dan 20% ada. Mereka hanya melihat. Bapak Saudara bisa bayangkan nggak? Yang 20% itu berpikir seperti apa? Ini kenapa ya ini orang ya di dalam ruangan ini? Benar nggak? Kenapa ya? Kok hanya gue doang yang beda? Benar? Kira-kira apa yang terjadi? Yang 20% ngikut nggak? Akan membaur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus seperti itu. Semangat. Mungkin beberapa dari kita memang lagi kurang semangat. Tapi jangan kita jadi nggak semangat. Kita harus semangat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saya suruh kita bangkit berdiri terus kita tepuk tangan berteriak memuji Tuhan. Tuhan Yesus hebat. 5 menit aja. Kira-kira apa yang terpikirkan Bapak Saudara? 1, ngapain sih? 2, malu. Benar nggak? Nggak boleh lagi ya. Amin. Amin. Mereka saya kalau baca saya sambil ketawa. Mereka tuh menyembah dewi yang aduh. Ya, kita udah jelas kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang mengerjakan seluruh pekerjaan tangannya dalam kehidupan kita. Hidup. Dia sudah bangkit, nggak mati. Ada lihat kuburannya? Nggak ada. Hanya tempatnya saja karena kuburnya kosong. Dunia mengakui itu kuburnya kosong. Coba cari. Bahkan dulu pada zaman di Alkitab malah dibilang mayatnya dicuri, betul kan? Dibuat seolah-olah merekayasa. Jadi Bapak sudah kalau lihat berita-berita sekarang direkayasa. Zaman Tuhan Yesus sudah jadi gak usah heran, ngeliat kasus ini banyak banget rekayasa, banyak banget alibinya, banyak banget ini nih. Alah, Tuhan Yesus juga udah dibuat rekayasa. Bilang itu mayatnya dicuri. Kalau enggak nanti banyak pengikutnya, yes? Amin. Nanti kalau diajak menyembah, nanti minggu depan, jangan malas-malasan. Coba sepenuh hati setengah jam. Masa kalama yang menyembah dewi-dewi ini 2 jam berteriak-teriak. Amin. Dahsyat Tuhan kita. Ya. Yuk, terakhir. Yang menjadi dasar adanya kesatuan. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 2. Yang menjadi dasar adanya kesatuan, Kisah Rasul pasal 2, kita lihat ayat 41a. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41a di situ ayat dikatakan, kita baca bersama-sama 3 2 1 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis. Yang menjadi dasar adanya kesatuan yang pertama, bertobat. Sama-sama bilang bertobat. Mau adanya kesatuan, amin. 1, harus bertobat. Ayat ini mengatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri untuk dibaptis. Arti baptis ini adalah tanda pertobatan. Kalimat sebelumnya, menerima perkataannya.
Bapak Ibu Saudara menerima firman Tuhan setiap minggu, amin. Setiap hari mendengar firman Tuhan lewat saat teduh, ya mungkin ada, mungkin enggak. Tapi kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan, berarti kita sudah menerima perkataan firman. Itulah logos, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara ini menerima firman Tuhan. Berarti ada logos. Yes? Setelah itu dalam kehidupan kita, tiba-tiba kita dijumpai suatu hal dan tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kita akan sesuatu, akan firman Tuhan yang setelah kita dengar. Itu yang namanya rema. Sehingga kita berdoa, biarlah logos ini menjadi rema. Oke? Memberi diri dibaptis. Kita semua sudah penerima baptisan. Kita nggak usah ngomongin tentang baptisan harus bagaimana. Ya, pokoknya GBI mengajarkan baptisan secara selam. Protestan membaptis secara percik. Ya, kalau ada yang lain membaptis secara pakai bendera, itu bala keselamatan. Ya, kita nggak usah bahas-bahas itu. Wah, itu salah. Oh, ini benar, ini salah. Akhirnya apa? Pecah. Ya, esensinya bukan itu. Ya, fundamental dari baptisan adalah pertobatan. Kita ada di tubuh Sinode GBI, kita meyakini bahwa kita dibaptis secara selam. Yes, selam. Ya, tapi kalau Pak Pendeta di situ percik, dipercik saja. Salah atau benar? Gak ada yang salah benar. Itu hanya dogma. Betul ya Pak Gembala? Itu hanya dogma dari setiap sinode-sinode. Jangan gontok-gontokan. Salah benar, salah benar, salah benar. Gak usah. Ya, apalagi ngelihat yang cuma dibenderain doang. Bala keselamatan. Apakah itu salah? Enggak. Itu udah bagian dari dogma mereka. Ya, tahu bala keselamatan kan? Ada itu di Salemba. Ya. Ya, pakai pangkat itunya. Udah. Kita nggak masalahkan itu, mana salah mana benar. Ya. Tetapi adanya kesatuan itu penting. Yang pertama, harus katakan bertobat. Ya. Bertobat itu berarti apa? Berarti udah nggak boleh lagi egois. Penting, kasih tahu kiri kanan, jangan egois. Adik abang, Odan, jangan egois. Ya, jangan jadi batu sandungan. Yes, penting. Ya, suami istri, jangan egois. Ya, jangan jadi batu sandungan di gereja, di perusahaan, di kantor. Jangan jadi batu sandungan. Ya, oke, kita harus malah jadi berkat. 2, yang menjadi dasar dari kesatuan. Yang pertama tadi bertobat, yang kedua 42A. Yuk kita buka. Kisah para Rasul tadi sama. Ayat 42. Ya, yuk baca. 3, 2, 1, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Menjadi dasar adanya kesatuan yang kedua adalah bertekun. Sama-sama bilang bertekun. Bertekun dalam apa? Dalam pengajaran. Yang tadi apa? Pertama, bertobat. Ini agak banyak nih poinnya, supaya saya ulang-ulang supaya ingat. Adik Nadia kemarin banyak poinnya, makanya kita harus catat ya, dites sama dia. Nah, saya giliran saya juga harus ingatkan Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Bertekun dalam apa? Pengajaran. Apa yang dimaksud dengan bertekun dalam pengajaran Pak Pendeta? Bapak Ibu Saudara sekalian harus menjadi Kristen yang semakin hari semakin dewasa. Amin. Jangan menjadi Kristen yang anak-anak terus. Jangan menjadi Kristen yang makannya bubur. Bubur nyaman. Bapak Ibu Saudara harus sekali-sekali, bukan sekali-sekali lagi. Sekarang ini harus tiap hari makan yang keras. Amin. Halo, Bapak Ibu Saudara mau bubur atau makanan yang udah dewasa? Bubur aja dah. Bapak Ibu Saudara, bisa kita kasih gereja kita
kasih firman Tuhan yang bubur-bubur aja. Tapi kita akan habis sama dunia ini. Yang Bapak Pendeta Steph kemarin katakan itu, yes, real, terjadi. Dunia bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Nah, kita juga harus dipersiapkan sebagai anak-anak Tuhan tuh supaya kuat menghadapi dunia ini. Benar gak? Ya. Bukan berarti kalau kita ngomongin wah firman Tuhan tentang yang keras berarti nggak ada ngomongin berkat dong. Ada. Ini kita lagi ngomongin berkat. Di dalam kesatuan ada tapi kita harus seimbang Bapak Ibu. Ketika kita ngomongin berkat, ketika mengikut Tuhan, tapi ingat mengikut Tuhan juga ada penderita. Jangan kita bilang di dalam khotbah firman Tuhan, kita dengar, ikut Tuhan pasti diberkati. Ikut Tuhan pasti diberkati nggak? Yes. Amin. Oh, harus kencang dong. Ikut Tuhan pasti diberkati nggak? Amin. Nah, jangan ketinggalan buntutnya. Ikut Tuhan pasti menderita nggak? Amin. Aminnya harus sama dong. Nah. Jemaat Tuhan, ikut Tuhan pasti diberkati. Amin. Ikut Tuhan, pikul salib. Amin. Cuman satu hela napas. Amin. Nah, aminnya harus sama. Ya. Kita ngomongin berkat, yes. Tapi hamba Tuhan juga harus ngomong, ada juga penderitaan. Jadi jangan bilang ikut Tuhan gak ada pikul salib. Orang firman Tuhan yang katakan, mau ikut aku? Pikul salib. Ya. Di dalam gereja pun jangan ngomongin tentang dosa. Neraka. Makanya orang banyak yang kabur gak? Kabur. Malah langsung berpikir, ada gak sih neraka? Ada gak sih sorga? Ini akal-akalan Pak Pendeta aja supaya kita rajin ke gereja. Ya kan, akhirnya banyak orang mengesampingkan itu. Kita boleh ngomongin dosa, tapi juga kita harus seimbang. Kita harus ngomongin yang namanya pengampu. Tuhan Yesus akan mengampuni enggak? Tuhan Yesus akan mengampuni enggak? Kita manusia yang berdosa, betul? Kita berdosa enggak? Berdosa kan? Tapi Tuhan Yesus mengampuni, amin. Berarti Yesus kita baik. Amin. Yes. Itu. Ya, bertekun di dalam pengajaran. Ya. Kalau kita ngomongin berkat-berkat terus Bapak Ibu Saudara, cari motivator aja. Bapak Ibu Saudara harus bedain ya. Bapak Ibu Saudara pasti akan menemukan pendeta yang kayak motivator. Apa ciri-cirinya? Bang Ezra. Nih. Ciri-cirinya. Kalau pendeta yang dulu orang motivator. Dia ceritain pengalamannya, nih ya, Saya sukses, saya berhasil, saya ini. Baru belakangnya dia kasih ayat. Itu motivator. Tapi kalau pendeta yang bukan motivator, di depannya ayat dulu. Baru pengalaman hidup menyempurnakan ayat itu. Amin. Jangan salah nih. Saya sukses, saya berhasil, mobil saya banyak, rumah saya banyak. Wow, gereja kita bercabang-cabang. Firman Tuhan katakan, kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu motivator. Ini saya harus keras nih Bapak Ibu. Saya udah sebel banget. Kita harus kasih tahu dulu kebenaran firman Tuhannya. Nih, ikut Tuhan Yesus pikul salib gak? Ya, ada kuk yang dipasang. Itu ada ayatnya kan? Itu keluar. Pendeta harus ceritain tentang pikul salib itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan. Gak ada berkat-berkat yang
Tuhan berikan sama saya. Tapi saya tetap setia, tetap setia, tetap setia. Tuhan berikan kesehatan bagi saya. Masuk ini. Amin. Jemaat dikuatkan. Kalau mulai dengan yang hal yang, wah ini saya ini sakit disembuhkan. Ya, bukan salah. Nggak salah sih itu. Tapi ini dimulai dari dulu. Wah, baru ayat ke di belakang. Just. Jemaat Tuhan mendengar itu. Dia ikut. Wah ya, saya bilang, minta sama Tuhan kesembuhan. Nggak dikasih kesembuhan. Apa yang terjadi? Tuh, Bapak Ibu Saudara udah bilang sendiri, kecewa. Banyak anak-anak Tuhan kecewa karena apa? Ya itu tadi. Wih, Bapak Pendeta itu ini ya. Wah ini ya. Dia bilang, wah berkatnya nih. Menceritakan tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Jemaatnya nggak ikut merasakan. Pergi nggak? Amin. Ya, pengajaran kita harus benar Bapak Ibu. Ya. Bukan kita bilang, wah kita yang paling benar. Enggak. Yang paling benar siapa? Yesus. Tapi jangan kita menyimpang Bapak Ibu. Sekarang banyak nggak aliran-aliran yang aneh-aneh? Bapak Ibu. Banyak. Banyak. Ini nggak ngomongin hanya gender cowok ya. Yang cewek pun udah ikut-ikutan. Wah ini saya putusan. Ya, benar nggak? Bapak Ibu saya kalau ngeliat itu jangan bilang, lucu nih, lucu. Enggak, itu penggenapan firman Tuhan. Ya kan? Pada akhir-akhir zaman ada yang akan menyesatkan engkau. Yang mengatakan jalanku paling benar. Ikutlah jalanku. Pas ngikut. Salah, tersesat. Ya Bapak Ibu. Amin. Ya, harus bertekun di dalam pengajaran. Ikut, dorong anak kita, ikut di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ya, bukan untuk memenuhin gereja Bapak Ibu, bukan. Buat apa juga Bapak Ibu penuh-penuhin gereja, tapi Bapak Ibu Saudara nggak nempel kebenaran firman Tuhan. Yes? Gak apa-apa kita cuma sekian, tapi setidaknya tuh nempel kebenaran firman Tuhan. Saya Bapak Ibu, prinsip nih. Saya nyampein firman Tuhan ditugaskan Bapak Gembala sebulan sekali. Prinsip saya cuma yang pertama. Bapak Ibu Saudara tidak lari daripada Tuhan. Dalam segala apapun. Lagi tidak baik, tidak dalam keadaan baik, Bapak Ibu Saudara tidak lari daripada Tuhan. Dua, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap baik. Itu aja kok. Karena saya juga merasakan itu Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan Yesus tetap baik. Mau bilang apa? Dia yang berdaulat kok. Hidup kita di tangan Tuhan, betul? Semua di dalam rencana Tuhan. Jadi penting yang namanya bersyukur, bertekun, dan bersyukur. Yang ketiga, dasar adanya kesatuan, 46A. 46A, Mas Bima. 46A di situ dikatakan 3, 2, 1, ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dasar adanya kesatuan yang pertama tadi apa? Ayo yang kencang supaya ingat. Bertobat. Kedua apa? Bertekun. Yang ketiga sehati. Sama-sama bilang sehati. Sehati. Bagaimana kita bisa sehati? Bisa kalau ada Kristus di dalamnya. Ya. Ini ngomongin keluarga, ngomongin gereja. Mau sehati? Harus ada Kristus. Di dalam keluarga bisa nggak ada? Tidak ada kesehatian. Bisa. Tapi percayalah, ketika Kristus ada di dalamnya, pasti ada kesehatian. Amin. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, aduh Pak Pendeta, aduh keluarga saya ini, bisa dibilang nggak ada kesehatian di dalamnya. Minta Kristus terus ada di dalam keluargamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kesehatian di dalam keluarga. Ya. Mau dalam keadaan apapun keluarga kita, suami kita bagaimana, ya.
istri kita bagaimana, anak kita bagaimana, keponakan kita bagaimana. Ya, kita harus sehat. Ya, yang keempat, ayat 45. Kita naik ke atas ya. Dasar adanya kesatuan. Yuk baca sama-sama, 3, 2, 1, ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan. Dasar adanya kesatuan, yang keempat. Oh ya, yang pertama dulu. Pertama apa? Bertobat. Kedua ketiga yang keempat, dasar adanya kesatuan. Suka memberi ke orang lain. Ya, ini loh. Kita lagi belajar tentang jemaat pertama nih. Bagaimana kehidupan mereka. Kenapa mereka bisa solid banget, bisa bersatu banget. Mereka suka Ingat ya, mental orang Kristen bukan begini. Tetapi bukan meminta tapi Bapak Ibu Saudara suka memberi? Amin. Amin. Pak Pendeta tunggu saya kaya dulu baru saya bisa memberi. Omong kosong. Kalau engkau dibuat kaya sama Tuhan, ya, nanti semakin sulit kita memberi. Mulai dari sekarang ini dulu. Prinsip saya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara pernah ke satu restoran ya. Kalau pesan minum, Bapak Ibu Saudara pasti pernah menanyakan, yang refill apa? Ya, saya kalau ke restoran-restoran yang ini ya, yang Jepang yang ada refill tehnya ya, ocanya refill. Oh ocha Pak, oh teh tawar Pak, teh tawar. Ya kan, bayar 6.000 sepuasnya. Ya, karena kalau es teh manis kadang-kadang nggak refill. Ya, udah lebih mahal agak refill. Kalau habis ya udah beli lagi, ya kan. Es teh tawar refill. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah minum es teh tawar itu. Taruh. Ya. Apa yang terjadi? Pelayan itu akan datang kan? Ya. Pelayan itu akan datang lalu apa? Dia minta izin dulu nggak? Pak, mau diisi? Oh silakan. Diisi. Diisinya setengah atau full? Full. Supaya apa? Nggak bolak-balik. Bener nggak? Capek juga tuh pelayan kalau isi cuma setengah sedikit. Full. Bapak sudah minum. Taruh. Datang lagi nggak tuh pelayan? Bilang apa? Pak, mau diisi lagi Pak? Bagaimana supaya pelayan itu nggak datang lagi ke meja Bapak Ibu Saudara sekalian? Nggak usah diminum. Ya. Prinsip memberi itu seperti itu. Saya nggak bilang Bapak Ibu Saudara memberi terus berlimpah-limpah tumpah-tumpah, enggak. Tapi ketika engkau memberi kosong, Tuhan akan isi lagi. Amin. Isinya nggak luber. Pas. Cukup. Kamu beri lagi ke orang lain. Kosong lagi nggak? Datang lagi nggak berkat Tuhan? Datang. Prinsipnya seperti tadi. Langsung dituang. Full lagi nggak? Jadi kalau ditanya, Pak, saya kok nggak ada ya berkat-berkat Tuhan datang ke saya? Bisa jawab ya. Apa yang kamu sudah beri buat orang? Kan mau lihat nih bagaimana Tuhan memberkati kita. Yes? Ayo. Ingat mental orang Kristen bukan ya. Mulai dari kecil. Ya. Mulai dari remaja. Ya, adik Ratu, adik Grace, adik Abraham nih. Mulai harus ditanam nih, bagus buat kalian. Karena kalau udah dari SMP udah pelit. Aduh. Gimana entar? Ya. Mulai dari pinjem pulpen gak dibalikin. Nah udah, mulai dari itu dulu. Ya, udah, boleh pinjem pulpen gak? Beri. Kalau emang ada lebih ya. Gak dibalikin, ya udah. Itulah kehidupanmu, sayang. Nanti di kehidupan kita yang udah besar lebih parah lagi. Dan boleh pinjem 2 juta dan oh ya silakan. Bang,
Apa sih Dan minta-minta? Malah lebih galak gak? Lebih galak. Malah lebih galak yang dipinjemin. Bener gak? Lucu ya? Bener gak? Ini atau saya doang yang menemukan? Biasanya yang lebih galak siapa? Yang minjem. Padahal yang nagih ya mau minta karena butuh. Baik-baik. Nah boleh dibalikin gak? Apaan sih minta-minta mulu? Loh, lu minta-minta mulu lah. Apa kata lu? Lu apa? Ya kan? Ya itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya banyak gak kita? Ya udahlah. Ya udahlah ya. Nah, saya banyak juga ini kalau ngeliat Odan saya ingat juga ceritanya. Banyak bang yang minjem sama aku bang. Ya minjemnya sih gak banyak bang, gak jutaan. Ya 50.000, 100.000. 100.000, 100.000. Tapi bang kalau dihitung-hitung, wah bisa DP motor bang. Nah pernah saatnya, iya kalau koreksi abang kalau udah, mana bang, saya minta bang. Susah banget. Itu hidup. Nah itu mulainya dari mana? Odan pinjemin pulpen waktu SMP. Pinjam. Kemarin cerita sama anak junior circle. Dulu, wah ini dulu ya, bercanda sedikit lah Bapak. Dulu pada zamannya, waktu saya ini sama Mas Bima juga nih, sama yang lain di budaya adekannya. Ada suatu mitos ketika pulpen jatuh ke lantai, ketika kita ngelihat ke bawah, hilang segala barang, penghapus, tipek, ya, pulpen, pensil, jatuh, hilang. Padahal baru, aduh jatuh, udah nggak ada. Itu mitosnya tuh. Ya. Kita lagi hadap sini, tiba-tiba hilang. Dulu kan pulpen yang paling mahal tuh pulpen apa? Faster. Ya nggak? Yang murah-murah tuh standar, pilot, nah itu yang 1.000-an tuh. Kalau Faster 2.500. Saya ingat banget. Itu dijaga baik-baik. Wah, wah. Ada yang tutupnya hilang. Tutupnya aja diambil, ada tuh, jahat. Supaya pas gelinding, nggak ketahan. Ngerti nggak Bapak Ibu? Gelinding, itu pinter loh. Memang dulu anak-anak tuh nggak tahu ya siapa yang ngajarin ya. Ambil dulu tutup pulpennya ya kan. Kalau ada tutup pulpen kan ketahan, bener nggak? Nah kalau nggak ada tutup pulpennya, ini udah tahu meja zaman dulu ya Bapak Ibu, nggak ada yang rata. Wah kalau meja ratu sekarang, wah rata, bagus. Ini kan dari plastik kan. Wah, kita dulu kayu, ditipek lagi kayunya, wah, buat contekan. Wah, jorok, wah, miring-miring ya. Ya udah kalau udah miring jatuh, cus hilang. Ya, harus suka memberi. Akhirnya di kehidupan kita jadi biasa. Udahlah, namanya manusia. Tapi beri. Supaya tadi, balik lagi. Ini keisi terus. Amin. Gak mungkin Bapak Ibu gak keisi. Pasti keisi. Ayo, suka memberi. Ya. Amin. Yang terakhir. Yuk. Yang menjadi dasar adanya kesatuan. Ayat 46b. Yuk baca. Ayat terakhir nih. 3, 2, 1 ya. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus. Yang menjadi dasar adanya kesatuan. Yang terakhir, hati harus gembira dan tulus. Lakukan segala sesuatu dengan gembira dan tulus. Maka hidupmu akan diberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Yuk mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan, kekuatan dari kesatuan, bahwa Tuhan memanggil kami untuk bersatu. Ajar kami Tuhan, kami boleh memiliki kesatuan di dalam keluarga kami, di dalam pernikahan kami, rumah tangga kami, gereja kami, bahkan dimanapun kami bekerja dan kami boleh memiliki kesatuan di dalam Tuhan. Materaikan Tuhan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Biar Tuhan logos ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan ini bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami boleh membawa persatuan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.